Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Amin. Di sini kita sudah tahu Kak apa yang kita lakukan nih. Belum, Bu. Tahu Bu. Nah di sini Ibu akan menjelaskan bahwa kita akan mengadakan bimbingan kelompok secara virtual. Nah, bimbingan kelompok ini dalam fungsi layanannya yaitu tentang pemahaman. Tujuannya agar teman-teman bisa memahami tentang apa itu pernikahan usia dini. Jadi tema kita kali ini pernikahan dini tak sesuai ekspektasi. Nah, menarik enggak sih? Menarik, Bu. Menarik Bu. Oke. Waktu kita 40 menit dalam satu bimbingan kelompok ini. Jadi teman-teman agar bisa menyimak, saya menjelaskan sedikit tentang pernikahan dini tak sesuai ekspektasi. Nah, pernikahan dini ini ada pernikahan menurut undang-undang, yaitu adalah pertama yaitu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seseorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu untuk minimal laki-laki berumur 19 tahun, sedangkan yang perempuan minimal sudah 16 tahun. Tetapi dalam umur itu harus ada diizin kedua orang tua atau walinya, karena di dalam psikologi atau dalam biologinya kan perempuan itu reproduksi yang bagus dalam melahirkan itu umurnya 21 tahun, sedangkan laki-laki itu 25. Andaikan di bawah umur 16 atau di bawah 21, harus ada izin orang tuanya dulu. Nah, makanya pernikahan dini ini banyak mengalami dampak-dampak yang buruk. Tapi ada juga yang bahagia gitu. Nah, menurut kawan-kawan pernikahan dini itu menurut kawan-kawan merasa bahagia atau gimana? Boleh kawan-kawan mengeluarkan isi hati kalian gitu. Dari siapa dulu? Giliran ya. Baik, Bu. Oh, boleh Rita Sylvia duluan. Ya, Bu, langsung saja ya. Jadi, bagi saya pernikahan dini itu dia tak selamanya bahagia. Karena kan dari segi pikiran juga biasanya tuh si wanita ataupun kedua belah pihak itu sama-sama masih kekanak-kanakan ya. Jadi mudah terbawa emosi, mudah untuk terpengaruh hal-hal luar. Jadi besar kemungkinan bahagianya itu minim gitu loh. Seperti itu. Oke, baik. Lagi ngomongin tentang pernikahan dini. Saya. Boleh Sartuna, silakan. Menurut saya sih pernikahan dini itu secara emosional untuk misalnya wanita itu kan biasanya emosionalnya belum teratur, emosi, apalagi usia yang memang sekarang banyaknya mereka tuh mereka memang sudah yakin dengan pernikahan, cuman dalam menjalankan kehidupan pernikahan, lika-liku kehidupan, biasanya mereka tidak siap dengan masalah itu, apalagi sudah mulai memasuki masa kehamilan atau sudah mempunyai anak. Itu sih biasanya gangguan dari pernikahan dini itu sendiri. Ya, terima kasih Sartuna. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Cukup Bu.
Oke, cukup ya. Nah, teman-teman sudah mengeluarkan pendapat isi hatinya tentang pernikahan dini. Ada yang bahagia, ada yang tidak, gitu kan. Jadi pernikahan dini ini yaitu cukup logis kalau dalam bahasa Indonesia itu bahwa pernikahan itu bukan dinilai dari tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu tentang tiket kebutuhan seksual yang sah gitu kan. Tetapi harus menjadi media aktualisasi ketakwaan kita, yaitu ketakwaan memasuki jenjang pernikahan tuh dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang, kematangan fisik, psikis, maupun spiritual. Jadi di sini kan topiknya tak sesuai ekspektasi. Teman-teman pasti tahu dong ekspektasi itu seperti apa kan? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ekspektasi. Ekspektasi itu suatu harapan atau keyakinan kita ini apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan di masa depan sesuai dengan keinginan di mana untuk mencapainya harus dengan tindakan nyata. Nah, mengapa sebenarnya tuh dalam pernikahan usia muda itu tidak masalah asalkan dia bisa siap 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 fisik ataupun siap mental ataupun yang lain. Jadi kalau emang udah jodoh gitu kan, nikah aja gitu, asalkan dia siap gitu kan. Nah, sebelum memutuskan nikah muda nih, dia punya ekspektasi atau keinginan yang tinggi itu tentang kebahagiaan nikah muda. Tetapi ternyata dia itu salah gitu kan, salah dalam memikirkan bayangannya tuh halusinasinya enggak sesuai dengan keinginannya. Jadi kita harus siap dampak-dampaknya seperti apa, pernikahan itu kedepannya seperti apa. Jadi teman-teman harus paham dengan pernikahan. Jadi kalau baiknya itu kita harus matangkan, memperbaiki diri dulu atau kesiapan mental kita seperti apa. Jadi Ibu menjelaskan tentang ini. Nah, setelah udah dijelaskan, teman-teman boleh diskusi kelompok di mana setiap individu itu menanyakan apakah ada pertanyaan yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Oke, Rita Silvia, boleh. Jadi Bu, saya mau bertanya, karena kan ini Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu ekspektasi dan kategori nilai dari usia pernikahan itu ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mencegah pernikahan dini itu, dan mengatakan secara sesuai dengan yang Ibu katakan tadi kepada orang-orang yang mungkin belum mengerti Bu tentang pernikahan dini. Itu Bu. Ya, terima kasih. Kita tampung dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Siapa lagi yang belum paham dengan materi yang sudah dijelaskan? Boleh ditanyakan. Oke, Sartuna, silakan. Saya ingin bertanya, gimana sih Bu? Misalnya kan ada teman kita atau keluarga kita kan menikah belum waktunya atau di bawah umur lah. Ya. Tapi dia ekspektasinya menjadi keluarga yang bahagia dan sakinah dan mawadah lah. Tetapi tidak sesuai dengan keinginannya. Gimana sih cara kita sebagai temannya memberikan saran agar mereka tidak bisa bertengkar lagi dengan pernikahan yang mereka jalani. Itu saja yang saya Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, siapa lagi? Itu dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu akan jawab ya sesuai materi Ibu yang saya beri. Dari Rita Sylvia, yaitu menanyakan bagaimana
cara kita mengatasi masalah pernikahan usia dini, itu kan? Nah, kita sebagai perempuan gitu kan, wajarlah kan membayangkan pernikahan kita gitu kan. Jadi cara mengatasinya yaitu pertama kita menjaga pergaulan kita. Kita kan ada punya sahabat ataupun teman. Nah, disitulah kita sebagai sahabat atau teman tuh kita memberikan saran atau membuka wawasan kepada teman kita agar tidak menikah usia dini gitu. Kita memberikan edukasi atau memberikan pengarahan. Ini loh kalau kita menikah muda, kalian eh, nggak merasa risih kak. Kita ini sebagai teman berjalan gitu, jalan-jalan mau kemana itu tuh terserah. Jadi nggak ada kendala apapun. Kalau udah nikah kan kita pasti terikat gitu. Kita mau jalan, ada anak gitu kan. Jadi mengatasinya itu kita harus memberikan wawasan ataupun dalam diri sendiri gitu kan. Kita mencegah pernikahan dini itu seperti apa? Yaitu pertama yaitu kita melakukan kayak membuka wawasan kita, memikirkan dua kali lagi gitu. Bukan hanya tentang kebahagiaan tapi tentang bagaimana dampak kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam pergaulan. Kita pernikahan dini itu tidak tidak haram gitu. Tapi di dalam keseharian atau kehidupan lingkungan kita dampaknya itu lebih gimana gitu kan, usia muda tapi sudah nikah tapi itu tergantung dari diri sendiri bagaimana kedepannya, bagaimana dia mengatasi dampak-dampak itu ataupun uh, bagaimana dia menjalani kehidupannya. Jadi seperti itu Rita Silvia. Gimana Rita? Apakah bisa dapat dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, untuk Sartuna, pertanyaan bagaimana kita mengatasi kawan kita ya dalam rumah tangga yang sering bertengkar, dia bahwa memikirkan kebahagiaan gitu ya, Sartuna ya. Ya, Bu. Kurang lebih sih seperti itu pertanyaan dari Rita Silvia. Karena kebanyakan masa usia remaja itu dia memikirkan bahwa pernikahan itu bahagia sesuai dengan apa yang dihalusinasikan, menghalu gitu kan. Padahal itu kan belum kenyataan, belum dirasakan kan. Jadi kita harus dalam itu tuh siap, dimana siap mental, siap fisik, siap spiritual kita seperti apa. Jadi gitu. Nah, dalam usia berapapun setelah gitu kan mau nikah kapan atau asalkan sesuai undang-undang gitu usianya berapa ini kan, usianya tadi kan 16 perempuan minimal, kalau maksimalnya kan yang laki-laki itu 19 tahun. Jadi kalau ada di bawah itu, wah mungkin orang tuanya harus memberikan izinnya dulu atau walinya. Menikah itu tidak menuntut kita untuk tidak cuma memikirkan ego kita, tetapi sendiri itu mewujudkan kepribadian kita sesungguhnya seperti apa. Jadi apakah menikah muda sudah siap atau belum gitu kan? Kadang orang berkata, aku nih sudah siap loh nikah gini gini gini, tapi di dalam hatinya tuh belum siap gitu. Nggak sesuai dengan apa yang diucapkan dengan hatinya gitu. Jadi perilakunya itu menunjukkan bahwa dia siap, tapi di dalam fisiknya ataupun dalam hatinya itu belum siap gitu. Jadi menikah muda itu tidak akan menjadi cerita menakutkan karena
apabila sudah siap, baik secara mental maupun material, apapun pilihan hidup kita itu semuanya butuh proses dan membuat kita menjadi lebih baik dari hari ini. Menikah muda itu apakah sudah apabila sudah siap, it's okay, tidak masalah gitu. Nikah aja gitu. Kalau memang sudah siap. Jangan biarkan tekanan dari lingkungan itu membuat kita ikut-ikutan tren. Nah, zaman sekarang kan menikah muda itu kan ikut-ikut tren. Dia melihat kawannya udah nikah, wow banget gitu kan. Padahal dia nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang menjalani itu kan kita, bukan orang lain gitu kan. Nah, begitu Sartuna. Nah, kita sambil menunggu Sartuna, apakah teman-teman ingin diskusi lagi atau gimana? Pertanyaan yang belum jelas gitu. Nah Sartuna, apakah sudah bisa dapat dipahami? Bisa Bu, bisa dipahami. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah udah Ibu jelaskan tentang materi pernikahan dini ini? Apakah masih mau menikah dini atau masih mau mempersiapkan diri atau gimana? Boleh dikeluarkan isi hatinya? Masih mau, Bu? Oke. Nabela, ayo keluarkan isi hatinya tentang tentang dampak pernikahan ini. Apakah masih mau menikah dini atau menikah muda itu nggak masalah. Asalkan Nabela itu siap gitu. Gimana Bu. menurut Nabela? Batin. Pada Siap ya, siap nikah muda ya Nabela. Ya, Bu. Pacaran setelah menikah bagus, Bu. Masya Allah. Pertahankan ya. Ya, siap, Bu. Rita Sylvia gimana? Apakah ada dapat pengarahan, pencerahan? Pengennya tuh nikah muda, ada ibu jelaskan, enggak jadilah gitu. nggak ada niat sih Bu pengen nikah muda, cuman mikir kayak dampaknya setelah menikah itu seperti apa gitu. Dan kesiapan juga menurut saya belum belum itu lah Bu, belum siap gitu. Oke, Sartuna gimana? Mau menikah muda kah? Belum Bu, karena kesiapan mental juga belum, terus belum bisa membahagiakan orang tua. Jadi untuk sekarang sih belum bisa belum mau melakukan nikah muda. Tapi kalau udah ada jodohnya, pasti insya Allah menikah. Masya Allah, oke. Ibu bertanya, udah paham semua kan tentang yang Ibu jelaskan? Atau yang belum paham boleh diskusi lagi kita? Insya Allah paham Bu, paham. Oke. Allah paham Bu. Terakhir untuk kata-kata untuk teman-teman, kalau mau menikah muda itu boleh silahkan, asalkan siap mental, siap fikir, siap spiritual, dan nikmati saja setiap fase kehidupan kita. Dan jangan terburu-buru gitu kan. Yang menjalani itu kita sendiri, bukan orang lain gitu kan. Ibu akhiri, kita sama-sama berdoa. Semoga kita menjadi pribadi wanita yang diimpikan oleh calon-calon suami kita. Kita bisa menjadi ladang madrasah pertama untuk anak-anak kita. Semoga kita selalu memperbaiki diri. Maupun jodoh kita tidak tahu mau dulu atau manusia dulu kita itu yang menjemput kita. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai wanita, kita harus mempersiapkan diri dimanapun dan kapanpun. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa, mengucapkan alhamdulillah yang telah ada selesai bimbingan kelompok kita. Semoga bermanfaat
untuk kedepannya kita sebagai calon istri gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman atau anak ibu banggakan sudah melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.